Pemirsa, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat memastikan pengemudi Fortuner yang diamuk warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat bukanlah pelaku tabrak lari. Namun dari hasil pemeriksaan, pengemudi berinisial E memiliki riwayat gangguan psikologis. Polisi juga tengah mengidentifikasi sejumlah warga yang melakukan aksi pengerusakan mobil. Aksi pengerusakan mobil SUV dengan tuduhan tabrak lari terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki kasus ini. Tim kepolisian menegaskan tidak ada aksi tabrak lari oleh pengemudi mobil jenis SUV tersebut seperti yang dituduhkan sejumlah warga saat melakukan aksi pengejaran dan pengerusakan. Insiden bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi Fortuner mobil dengan seorang pengendara motor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di mana pemotor kesal dengan klakson mobil yang dibunyikan berulang-ulang. Dengan kondisi panik, pengemudi Fortuner kemudian tancap gas dengan kecepatan tinggi yang mengundang reaksi dari sejumlah pengendara roda 2. Mereka kemudian melakukan pengejaran sambil meneriaki tabrak lari hingga ke Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Beberapa warga yang tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut bertindak anarkis dengan melakukan pengerusakan mobil. Dari hasil pemeriksaan polisi didapati fakta jika pengemudi berinisial E berusia 46 tahun itu memiliki riwayat gangguan psikologis. Setelah diperiksa bahwa ternyata tidak ada perkara tabrak lari, namun terjadi kesalahpahaman berawal dari wilayah Tebet. Pengemudi mobil ada berseteru dengan pengendara motor, kemudian mencet klakson, kemudian terjadilah keributan kecil, kemudian saling bersih tegang, kemudian diteriakkan oleh salah satu pengendara motor bahwa mobil adalah pelaku dari tabrak lari. Pengemudi Bapak E berumur 46 tahun, memang saat ditemukan oleh anggota terlihat kurang fit. Kemudian berdasarkan pemeriksaan bahwa pengemudi itu memang memiliki riwayat gangguan psikologi. Polisi saat ini tengah mengidentifikasi sejumlah warga yang ikut melakukan pengerusakan mobil yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan aksi main hakim sendiri tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Miris pelajar sadis membegal motor pelajar lainnya yang hendak pulang sekolah di Jalan Malaka 4, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tidak hanya motor yang dibawa kabur, korban pun dikeroyok dan mengalami luka parah di bagian tangan dan kepala. Detik-detik pembegalan dua orang pelajar terekam kamera pengawas rumah warga di Jalan Malaka 4, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Mirisnya pelaku pembegalan dan pengeroyokan merupakan pelajar sekolah lain. Akibat kejadian tersebut, satu orang pelajar mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Sementara rekannya berhasil menyelamatkan diri. Nah, dia ada di sini. Sini satu, lebam sama di dalam sini. Oh, ada luka di paha itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam, Bang? Kayak semodel penggaris itu, Bang. Penggaris besi. Penggaris besi. Oh, lagi. Itu pelajar apa gimana sih, Bang? Pelajar. Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? Pakai seragam. Hingga kini pelajar korban begal yang terluka masih dalam perawatan. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, pemirsa, seorang pelajar disabet senjata tajam oleh gerombolan pelajar lain saat hendak berangkat sekolah melewati gang di Palmerah, Jakarta Barat. Akibatnya korban mengalami luka hingga terpaksa tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Kelompok pelajar menyerang pelajar lain di Gang T, Palmerah Barat 6, Jakarta Barat. Aksi penyerangan terekam kamera pengawas. Korban, yang merupakan pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan, diserang saat berangkat ke sekolah. Korban yang berbarengan dengan gerombolan pelajar lain ini dipukul menggunakan ikat pinggang. Merasa kurang puas, salah seorang pelajar lainnya mengeluarkan senjata tajam dan menyabetkannya ke punggung korban.
Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di punggung dengan 7 jahitan dan tidak bisa masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Nggak tahu gimana, gue tahu-tahu dari motorku digituin katanya, pakai gesper pertama, nah kedua pakai gituan, pakai sajam. Celurit ya? Iya jenisnya, udah gitu ya, apa namanya, mungkin nggak kena atau gimana, udah lewat kan tuh, papasan udah lewat, nah yang anak itu turun lagi nguber gitu. Saat ini kasus penyerangan tersebut tengah ditangani pihak kepolisian. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh perampok karena perhiasan emas miliknya hilang. Warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Cirebon, dihebohkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam kamar rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh adiknya dengan kondisi luka bacok di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Korban bernama Nur Saini, 47 tahun, diduga dirampok karena perhiasan emas miliknya raib. Suami korban histeris mengetahui istrinya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Petugas Inafis dari Satreskrim Polresta bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal ditemukannya korban. Jadi dari hasil penemuan jenazah tersebut kami melakukan olah TKP. Kemudian dari beberapa olah TKP sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Kemudian di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Jadi untuk barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Kemudian tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Mahasiswa Nias Nusantara atau GMN Nusantara melaksanakan aksi damai di depan Markas Besar Polri dan Gedung DPR RI untuk mengawal penegakan hukum atas meninggalnya Agnes Jens Zebua. Kegiatan berlangsung tertib dan mendapat tanggapan positif dari kedua lembaga negara tersebut. Di Mabes Polri, perwakilan GMN Nusantara diterima oleh Divisi Humas dan Propam untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penanganan kasus Agnes. Sementara di DPR RI, Komisi 3 menyatakan kesediaan menerima audiensi lanjutan dan meminta kelengkapan dokumen serta data pendukung agar tindak lanjut dapat dipercepat. Aksi damai ini digelar karena 2 bulan pasca ditemukannya Agnes meninggal dunia, tidak ada titik terang dari pihak kepolisian, khususnya Polres Nias. Kasus Agnes Jens Zebua menarik perhatian publik setelah siswi SMKN 1 Alasa itu ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Desa Hilinaa, Kecamatan Alasa, Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, setelah dilaporkan hilang selama 2 hari. Keluarga dan masyarakat menyoroti adanya dugaan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, termasuk luka dan lebam yang ditemukan saat pemeriksaan. 2 bulan menunggu kabar, pihak kepolisian menyebut masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mendalami berbagai petunjuk yang ada. Pihak keluarga bersama GMN Nusantara menegaskan akan terus mengawal proses hukum dan mendorong agar fakta kematian Agnes diungkap secara terbuka demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Nah, mungkin setelah ini kami akan melanjutkan aksi di gedung DPR RI supaya suara kami ini tidak hanya didengar tapi juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dan kami berharap supaya kasus yang dialami saudari kami ini dapat berjalan dengan semestinya dan kepastian bagi keluarga korban itu bisa diterapkan sesuai dengan apa yang berlaku di dalam undang-undang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 8,9 juta batang rokok ilegal gagal beredar usai disita tim gabungan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Total nilai barang sitaan tersebut diestimasikan mencapai 13,2 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal.
Lebih dari 8,9 juta batang rokok ilegal disita, senilai 13,2 miliar rupiah, dengan potensi kerugian negara mencapai 8,6 miliar rupiah. Penindakan bermula dari informasi masyarakat tentang adanya pengiriman rokok tanpa cukai menggunakan truk yang melintas di wilayah pengawasan Bea Cukai Jakarta. Dari informasi tersebut, tim Bea Cukai Jakarta dan petugas PJR Polda Metro Jaya melakukan penindakan di jalan tol lingkar luar Jakarta. Beberapa potensi kerugian negara, yaitu yang pertama adalah penerimaan cukai sebesar 6,67 miliar, pajak rokok kurang lebih 667,28 juta, serta PPNHT ataupun pajak pertambahan nilai hasil tembakau sekitar 1,2 miliar rupiah. Total secara keseluruhan yaitu 8,66 miliar rupiah. Dengan nilai barang sekitar 13,28 miliar. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dengan nilai mencapai 2 miliar rupiah. Dalam operasi yang dilakukan di Jakarta Barat, polisi menangkap 2 tersangka dan menyita 2 kg lebih sabu. Berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan terhadap jaringan pengedar yang berpindah-pindah tempat, mulai dari Kelapa Gading, Cempaka Putih, Krukut, hingga Taman Sari, Jakarta Barat. Awalnya petugas berhasil menangkap tersangka F. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian mengamankan pelaku lainnya berinisial B. Petugas menemukan 1 tas berisi 11 paket sabu seberat 2 kg lebih. Polisi juga menyita telepon genggam untuk transaksi. Para tersangka mengaku mendapat perintah dari seseorang berinisial B yang masuk DPO petugas untuk menyerahkan tas kepada pengedar di Taman Sari. Polres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berinisial B dan F yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saat kita lakukan penggeledahan, terdapat 2 kg sabu. Sabu tersebut dibawa dari Riau. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan penindakan dan pengembangan. Kini para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dan polisi memburu pelaku lain yang terlibat jaringan ini. Tarif Transjakarta tidak lagi flat. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru berdasarkan jarak tempuh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.